Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terdengar Pak Abri warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, suaranya? Ustaz? Jelas. Dengar ya, jelas ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sore hari ini dalam rangka mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada umur kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang kita pelajari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis pembahasan dari hadis Arba'in Nawawi. Sekarang masuk hadis yang ke-29. Walaupun terjadwal memang seharusnya sekarang itu 30-an ya, 31, 32 atau 31, 30 dan 31 kalau tidak salah. Tapi karena hadis yang kita bahas pertemuan kemarin itu lumayan panjang, 28, dan kebetulan hadis yang ke-29 ini juga panjang juga. Jadi kita harus bagi dua sesi ya. Dan kemungkinan ini juga bisa dibahas cuma satu kali pertemuan aja ya. Jadi kita nggak bisa dalam satu pertemuan bahas dua hadis ya. Kita usahakan hadis yang ke-29 ini selesai dalam satu pertemuan. Taib. Hadis ini diberikan subjudul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan judul ya, Dzirwatu al-Islami wa amuduhu. Ya, dzirwah artinya puncak. Berarti puncaknya Islam, wa amuduhu dan tiang. Yang akan dibahas dalam hadis ini adalah puncak dari agama Islam serta tiang-tiang penopang dari agama Islam tersebut apa saja. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu taala anhu. Ya, kita bacakan terlebih dahulu matannya. An Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anin nari. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnah was sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nara was salatur rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'maluna thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih.
Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Qala thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Baik, kita bahas hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Ya, termasuk salah satu sahabat yang terkemuka dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah." Jadi Mu'ad bin Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni." Ya, atau meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah au yudkhiluniyal jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan suatu amalan yudkhiluniyal jannah yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Yudkhilu artinya memasukkan. Ya. Adapun akhbirni ini artinya kabarkan kepadaku. Jadi kata akhbaro yukhbiru artinya kabarkanlah. Bi'amalin dengan satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Wa yuba'iduni 'anin nari, dan menjauhkanku dari neraka. Nah, ini pertanyaan Mu'ad bin Jabal ini merupakan pertanyaan yang sangat berharga yang ditanyakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharap akan keselamatan kehidupannya nanti di akhirat. Ya. Rata-rata orang kan bertanyanya itu untuk perkara yang ingin digapai saat ini. Tapi semangatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka. Karena Bapak Ibu sekalian telah kita bahas dahulu, karena surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal harganya, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perbanyak jalan untuk bisa mendapatkan surga tersebut. Setelah kita bahas pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Bukankah barang dagangan Allah itu sangatlah mahal harganya? Bukankah barang dagangan Allah itu adalah surga? Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang hamba itu dia tidak bisa masuk surga karena sebab amalnya yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amalannya yang bisa membuat dia masuk surga. Kok bisa? Kalau begitu buat apa kita sholat, kita ibadah, haji, puasa, dan amal-amal soleh yang lainnya kalau ternyata amal tersebut tidak bisa memasukkan ke dalam surga? Seolah-olah sia-sia perbuatan kita. Ya, perlu diperhatikan dalam hal ini, perlu kita kumpulkan semua dalil. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah." Tidak akan ada yang bisa atau tidak ada amalan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lain, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Ya. Loh, kok bisa? Akhirnya para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wala ana," aku pun tidak masuk surga karena sebab amalanku atau karena amalanku. Mohon maaf, ya. Karena amalanku tidak.
walakin an yataghammadani Allahu bifadlin minhu wa rahmatihi. Ya, sebab yang membuat seseorang masuk surga ternyata adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Baik. Inilah yang menjadikan seseorang hamba berhak untuk masuk surga. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masukilah oleh kalian surga ya dengan amal yang telah kalian kerjakan dahulu ketika di dunia. Loh, kok ini seolah-olah ada kontradiksi antara hadis dengan ayat ini. Tadi hadis mengatakan seseorang tidak akan masuk surga karena amalannya. Kok di dalam ayat di sini Allah perintahkan untuk masuk surga dengan amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Seolah-olah ada kontradiksi, ya. Nah, di sini para ulama ketika menemukan ada dua dalil yang seolah-olah kontradiksi, jalan yang mereka tempuh adalah menggabungkan dulu. Ya, selama masih dua dalil tersebut bisa digabungkan yang seolah-olah kontradiksi, digabungkan dulu. Ya. Kalau dengan cara penggabungan tidak bisa, para ulama menempuh jalur yang kedua, yakni ditarjih, mana yang lebih rojih. Kalau itu dua-duanya hadis, ya. Kalau dengan cara tarjih tidak bisa, ya nggak mungkin ada dalil yang sahih itu saling kontradiksi, ya, ditarjih, ya. Atau dengan cara kita mengetahui nasikh wal mansukh. Mana dalil yang terlebih dahulu datang? Mana dalil yang berikutnya datang? Maka dalil yang datang berikutnya itu yang akan bisa menghapus dalil yang datang sebelumnya, yang terlebih dahulu, ya. Itu metode para ulama ketika menemukan ada dua dalil yang seolah-olah kontradiksi, ya. Ditempuh dulu jalur penggabungan. Kalau tidak bisa, maka ditarjih salah satunya, ya, dikuatkan, ya, dengan cara tadi jalan penghapusan. Dilihat sejarahnya mana nih yang datang lebih dahulu, mana yang datang belakangan, seperti itu, ya. Atau dilihat dari kekuatan dalil tersebut kalau hadis, apakah dia sahih, apakah dia dhaif, dan seterusnya, seperti itu, ya. Kalau dan salah satu dari hadis tersebut misalnya ada yang lemah, maka yang lemah ini tidak dianggap, ya. Yang dipakai hanyalah dalil yang sahih saja. Itu kalau kita menemukan dua dalil yang kontradiksi. Nah, dalam konteks ini tadi seseorang tidak akan masuk surga karena karena amalannya, ya. Taib. Dalam ayat Allah berfirman, "Masukilah surga karena dengan amal-amal kalian yang telah kalian kerjakan dahulu." Para ulama mengatakan bahwa dalam ayat Allah berfirman bima kuntum dengan menggunakan kata bi. Ba di situ adalah ba sababiyah. Artinya amal itu yang akan menjadi sebab mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggabungannya adalah bahwa amal itu bukanlah yang akan menjadikan seseorang masuk surga. Akan tetapi amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba itu adalah sebab yang akan mendatangkan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kenapa? Karena kalau surga bisa didapatkan dengan amal soleh, tentunya akan mengurangi kemahalan surga. Ya, kita tahu tadi surga itu sangat mahal. Nikmatnya sangat sempurna. Ya, kalau bisa dibeli dengan amal soleh seseorang, berarti surga bukannya mahal, murah. Ya, bisa dibeli dengan sholat, bisa dibeli dengan puasa, dengan zakat, itu murah berarti, ya. Maka amalan tadi merupakan sebuah sebab yang akan mendatangkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini
merupakan pertanyaan yang sangat berharga dari seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mudah-mudahan terkait masalah masuk surga ini dengan amalan atau dengan sebab amalan bisa dipahami, ya. Dan bisa menjauhkan diriku, kata Mu'adz bin Jabal, dari api neraka. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban sekaligus memberikan apresiasi kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Beliau berkata, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh, ya, sa'alta. Laqad ini artinya sungguh. Kalau ada bahasa dalam bahasa Arab, huruf atau kata qad kemudian diikuti setelahnya dengan fi'il madhi, itu memberikan faedah penegasan. Sungguh, gitu ya. Penegasan bahwa hal tersebut benar-benar telah dikerjakan atau memberikan makna sungguh, ya. An azimin. Sungguh engkau telah bertanya, ya, sa'ala yas'alu artinya bertanya, an azimin. An artinya tentang, azimin sesuatu yang agung. Ya, di sini Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada Mu'adz bin Jabal, ya, atas pertanyaan yang sangat agung tersebut. Yaitu apa? Dia bertanya tentang amal-amal yang bisa memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wa innahu layasirun ala man yasarahu Allah Ta'ala alaihi. Dan sesungguhnya hal itu akan menjadi mudah dilakukan bagi orang yang, ya, wa innahu, dan sesungguhnya hal itu, amalan itu, layasirun. Yasir artinya mudah, ya. Sungguh akan mudah bagi orang yang, man di sini artinya orang, yassarahu artinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ya. Amal-amal yang akan diberitahukan oleh Rasulullah SAW yang bisa memasukkan kepada surga dan menjauhkan pada neraka itu akan mudah bagi orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk bisa beramal soleh. Ya. Taib. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, amal soleh itu akan mudah dikerjakan bagi orang-orang yang benar-benar dia sungguh-sungguh untuk mengerjakan amal soleh tersebut. Perlu diperhatikan bahwa mengerjakan amal soleh itu dibutuhkan mujahadah, kesungguhan, ya, kesungguhan di dalam mengerjakan amal soleh, ya. Dan kita tahu bahwasanya jiwa manusia itu dia diberikan fitrah benci untuk melakukan, atau diberikan fitrah suka melakukan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan biasanya amal soleh itu, ibadah itu bertentangan dengan hawa nafsu, ya, kecuali ada satu amal ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu, yaitu ibadah menikah, ya, ibadah menikah itu yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Selainnya biasanya itu bertentangan dengan keinginan manusia, seperti sholat, ya, inginnya nggak sholat, puasa, ngapain sih siang-siang menahan panas dan lain sebagainya, ya, itu. Maka bagi orang yang dia memaksa dirinya untuk menundukkan dirinya melakukan amal-amal soleh, lama-lama dia akan terbiasa, akan menjadi mudah buat dia. Makanya ada istilah, ya, jiwa itu seperti anak kecil, ya, yang anak kecil ini kalau dia dibiarkan terus menyusu kepada ibunya, maka dia akan terus sampai dewasanya itu menyusu kepada ibunya. Tapi kalau dia disapih, dipaksa, walaupun dia nangis-nangis, ya, merengek-rengek, tetap dipaksa, maka dia akan bisa tersapih. Nah, begitupun jiwa, berat untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi kalau dia memaksa dirinya, maka lama-lama akan terbiasa dan akan mudah melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Ini maksudnya, ya. Tentunya
ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan seorang hamba di dalam melakukan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepadanya melakukan amal-amal soleh, baik yang itu maupun amal soleh yang lainnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah dipaksa dulu, ya. Kalau jiwa itu dipaksa akan terpaksa dia tingkatan keduanya. Ya. Kalau sudah terpaksa, lama-lama akan menjadi terbiasa. Ya, seperti itu. Mungkin dulu kita berat melakukan sholat wajib, ya, ke masjid apalagi di waktu subuh, ya. Tapi karena kita merutinkan, lama-lama jadi terbiasa. Seperti itu, ya. Mungkin dulu, ya, ketika kita belum kenal dengan syariat, diperintahkan memanjangkan jenggot atau memakai celana cingkrang, celana di atas mata kaki, awalnya berat, malu lah, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah berusaha memaksa diri kita, lama-lama menjadi terbiasa dan menjadi nggak lagi merasa berat. Bahkan kita merasa risih kalau kita pakai celana di bawah mata kaki. Atau kita ketika sedikit mencukur jenggot, ya, akan merasa risih. Ya, itu maksud dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innahu layasirun alaman yasarahullahu taala alaihi. Ya, dan hal itu akan mudah dilakukan bagi orang yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dengan cara apa? Kita yang berusaha memaksa diri kita sendiri. Ketika kita sudah terlihat oleh Allah memaksakan diri, baru Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada kita semua, ya. Makanya kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk diberikan huda, petunjuk, ketakwaan, dan al-afaf, menjaga kehormatan diri, dan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta-minta kepada orang lain, ya. Apa saja perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bisa menyebabkan seorang masuk surga, ya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ini asas paling penting dari amal-amal soleh yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Engkau ta'budu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Karena ini yang akan menjadi tolak ukur sah tidaknya amal soleh seorang hamba. Sebanyak apapun amal soleh seorang hamba, ketika dia masih melakukan kesyirikan, akan dinilai sia-sia amal soleh yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi poin penting dari pesan Nabi Muhammad SAW. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Selama orang dia menjaga tauhidnya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan zakat, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Dan penting buat kita semua mempelajari, mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Nah, jangan sampai kita karena nggak tahu jenis-jenis kesyirikan, kita terjerumus kepada jurang kesyirikan sementara kita tidak tahu, ya. Makanya ada sebuah ungkapan, araftu syarra la li syarrin walakin li tawaqqih. Aku tahu keburukan bukan untuk aku kerjakan keburukan tersebut, akan tetapi aku tahu untuk berhati-hati. Faman lam ya'rifil syarra minal khairi. Barang siapa yang dia nggak tahu keburukan dari sebuah kebaikan, dikhawatirkan waqa'a fihi, dia akan jatuh kepada keburukan tersebut, ya. Baik. Maka penting buat kita mempelajari jenis-jenis kesyirikan, ya. Bagi yang memiliki kemampuan untuk bisa mempelajari buku tentang masalah ini, masalah syirik dan jenis-jenisnya, bisa dibaca Kitabut Tauhid, ya. Kitabut Tauhid. Itu. Ya, ini penting sekali mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Makanya juga kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan kesyirikan sementara aku tahu. Ya, wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak mengetahuinya. Ya, itu doa yang salah satu harus kita rutinkan semestinya, ya, supaya kita bisa selamat dari dosa syirik. Karena ini sangat fatal sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi para pelaku dosa kesyirikan surga untuk selama-lamanya. Ya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah haramkan kepadanya surga, ya. Diharamkan surga untuk dia. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, ya, pada hari kiamat. Poin kedua yang Rasulullah SAW sebutkan dari amal-amal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah watuqimus shalah, dan menjalankan sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat wajib, ya. Watuqimu, engkau mendirikan. Tuqimu artinya mendirikan, ya, mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu di sini. Meskipun dalam pendapat Hanafiyah, ya, pendapat Hanafiyah, sholat wajib itu bukan 5. Menurut mereka, pendapat mazhab Hanafiyah, sholat wajib itu ada 6. Ya, satu lagi sholat apa kira-kira? Ya, selain subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Menurut pendapat Hanafiyah, dari selain 5 sholat wajib tersebut adalah sholat witir. Menurut Hanafiyah, ini sholat wajib. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai perkara-perkara yang ganjil. Maka lakukanlah witir, wahai para pengusung Al-Qur'an. Kata mazhab Hanafiyah, berarti sholat witir itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Namun pendapat jumhur ulama bahwa sholat witir ini hukumnya tidak wajib, karena ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya sholat witir itu bukan termasuk sholat wajib, ya. Namun sholat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh setiap muslim, ya. Itu. Nah, ini pembahasan masalah sholat, ya. Yang kedua, watu zakah, engkau membayar zakat, ya, dan engkau membayar zakat, kata Rasulullah SAW. Watasumu Ramadan, dan engkau melakukan saum Ramadan, watahujul baita, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Ternyata amal-amal pokok yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka adalah rukun iman yang 5, ya. Rukun-rukun Islam yang 5, ya. Rukun Islam yang 5. Ini perkara yang menjadi pokok bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagi seorang muslim hendaknya menjaga rukun Islam yang 5 ini. Jangan sampai ditinggalkan, ya, karena yang akan menjadi penyebab seseorang selamat atau tidaknya di dalam akhirat atau di akhirat nanti, ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ya, sekali lagi Pak Ibu sekalian, amal-amal dari rukun Islam yang 5 ini, ya, itu akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang dia berusaha untuk merutinkan, ya, merutinkan amal-amal soleh tersebut. Bagi orang yang sudah terdidik jiwanya, melakukan sholat berjamaah di masjid lagi bagi kaum laki-laki, itu akan mudah. Bagi orang yang dia berusaha melawan jiwanya dari sifat kikir pelit, dia akan bisa mudah membayar zakat, ya. Bagi orang yang berusaha melawan jiwanya untuk menahan lapar di siang hari bulan Ramadan, akan mudah buat dia. Begitupun sama orang yang haji, ya. Meskipun butuh keluar biaya dan butuh tenaga
dan waktu akan mudah dia lakukan ketika dia memang berusaha untuk menaklukkan dirinya. Ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, melanjutkan sabdanya. Tsumma, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, ala adulluka ala abwabil khair. Ala adulluka, maukah? Ya, di sini Rasulullah SAW menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal, maukah adulluka, aku tunjuki, ya, aku tunjuki, bukan tonjoki, tunjuki, ya, diberikan petunjuk, ala abwabil khair, kepada pintu-pintu al khair, artinya kebaikan. Nah, di sini Rasulullah SAW melihat semangat Mu'adz bin Jabal, ya, dalam meraih surga. Akhirnya Rasulullah SAW berikan tambahan amal-amal soleh sebagai tambahan dari amal-amal yang wajib tadi, yang pokok tadi, supaya lebih mudah bagi dia mendapatkan surga. Ya, apa saja itu? Ternyata kata Rasulullah SAW, as-saumu junnah. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saum artinya tadi kita sudah bahas puasa. Loh, kok di sini disebutkan lagi puasa? Ya, bukankah tadi sudah disebutkan puasa Ramadan, puasa yang wajib? Kata Rasulullah SAW, puasa itu adalah tameng, kata Rasulullah SAW. Ya, yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa sunnah. Maksudnya, kalau orang mau dapat tambahan karunia nanti di akhirat berupa surga, ya, yang lebih tinggi derajatnya, dia tambah amal-amal yang wajib dengan amal-amal yang sunnah. Ya, puasa sunnah bisa puasa, misalnya kalau kita sanggup puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Kalau enggak bisa, puasa Senin Kemis, ya, yang lebih ringan. Kalau enggak bisa juga, sebulan 3 hari misalnya puasa pada Ayamul Bid, tanggal 13, 14, 15, atau 14, 15, 16. Ya, itu. Kalau yang mau lebih mudah dia mendapatkan tambahan pahala atau bisa mendidik dirinya di atas amal-amal soleh, dia berusaha melakukan puasa, menambah puasa yang wajib dengan puasa-puasa sunnah, ya. Dan kata Rasulullah SAW, puasa itu adalah junnah, kata beliau. Junnah itu artinya benteng atau perisai. Maksudnya apa? Puasa itu, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi benteng atau perisai dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau akhirat sudah tahu kita semuanya, bahwa puasa itu akan menjadi tameng untuk kita dari api neraka. Ya, kalau tameng di dunia, puasa itu akan menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika seseorang dia berpuasa, ya, itu akan melemah kadar hawa nafsunya, ya, dan dia akan lebih mudah mengekang hawa nafsunya ketika dia berpuasa daripada ketika dia tidak berpuasa. Ya, itu ini maksud dengan as-saumu junnah. Seseorang akan diberikan tameng oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya, yang mana dengan perbuatan maksiat seseorang tersebut akan sengsara baik ketika masih di dunia maupun nanti di akhirat dari api neraka. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan as-saumu junnah. Ya. Baik. Kata Rasulullah SAW, beliau melanjutkan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah artinya sedekah. Ya, sedekah. Loh, tadi kan sudah disebutkan zakat. Ya. Kok sekarang disebutnya lagi sedekah? Baik. Sedekah secara bahasa terkadang juga dimutlakan dengan istilah zakat. Ya. Terkadang juga datang dimutlakan dengan sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, biasanya sedekah itu lebih identik kepada sedekah yang sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu lebih dikenal dengan zakat, walaupun dua-duanya itu sedekah, ya, atau sedekah. Ya, baik. Nah, kata Rasulullah SAW, sedekah itu akan
tutfi'u, memadamkan. Memadamkan. Al-khoti'ah, kesalahan. Kama yutfi'ul ma'u, seperti air memadamkan, kama yutfi'u, ini artinya sama, memadamkan, al-ma'u artinya air. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya sedekah itu bisa bisa memadamkan kesalahan atau dosa? Bapak Ibu sekalian, kata para ulama bahwasanya dosa itu adalah sesuatu yang akan membuat pelakunya itu panas atau terbakar nanti di hari akhirat. Ya. Makanya dengan bersedekah, sedekahnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, akan menghindarkan pelakunya dari panasnya nanti hari kiamat atau panasnya api neraka. Disebutkan kata Rasulullah SAW sebagaimana air bisa memadamkan api. Makanya Rasulullah SAW beliau dalam sebuah khutbah sholat id, beliau bersabda kepada khusus para kaum wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ya, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sungguhnya aku diperlihatkan bahwasanya kebanyakan dari penghuni neraka itu dari kalian, kata Rasulullah SAW, dari kaum wanita. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa siksa neraka itu adalah sesuatu yang akan membuat pelakunya panas. Ya, makanya di sini sedekah itu bisa memadamkan tadi menghindarkan pelakunya dari panasnya api neraka nanti pada hari kiamat. Ya, ini sedekah yang sunnah. Ya, dan sedekah juga bukan diidentikan dengan kita memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Justru memberikan sedekah nafkah kepada keluarga kita itu juga termasuk sedekah. Ya, termasuk amal soleh sedekah yang Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Ya, bukankah Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan suapan yang engkau berikan kepada istrimu dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sedekah, kata Rasulullah SAW. Ya, sudah kita bahas sebelumnya, ya, bahwa sedekah itu bukan identik dengan memberikan kelebihan harta kita kepada orang yang membutuhkan, bukan. Kepada keluarga pun termasuk sedekah. Bahkan dalam sebuah penjelasan para ulama kita, ya, ketika menjelaskan tentang hadis bahwa setiap pagi itu akan ada malaikat yang akan mendoakan orang-orang yang bersedekah, berinfak di hari itu, Allahumma ati munfikon kholafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya pengganti, ya, dari harta yang dia keluarkan. Dan satu lagi malaikat akan berkata, ya Allah tahanlah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau menginfakkan hartanya. Termasuk adalah orang yang dia menginfakkan hartanya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, anak, istri, dan orang-orang yang dia tanggung. Itu termasuk di situ. Ya, terkadang orang menganggap sedekah itu hanya yang diberikan kepada orang lain saja. Ya, taib, ini yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah sedekah yang sunnah. Dan harus kita yakini bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta seorang hamba. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala akan tambah, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, anfik, infakkanlah hartamu. Unfik alaik. Kalau kamu menginfakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya maka aku akan berikan infak kepadamu, akan berikan nafkah kepadamu, akan berikan harta kepadamu. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal tambahan yang lain yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka adalah wassalatu rajuli fi jawfil laili, dan salat
yang dilakukan oleh seseorang, salat yang dilakukan oleh seseorang fi jaufil laili. Nah, ini dia. Jauf artinya secara artinya pertengahan, ya. Di tengah-tengah atau rongga istilahnya kalau istilahnya itu, ya. Tapi di sini maksudnya lah pertengahan. Al-laili di pertengahan malam, ya. Salat yang dikerjakan di pertengahan malam. Maksudnya para ulama yang lain juga mengatakan bahwa maksudnya adalah salat yang dikerjakan di waktu ketika orang-orang sedang lelap tertidur, yakni di waktu yang mustajab, di waktu sepertiga malam terakhir. Yang saat itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih turun ke langit dunia untuk mendoakan atau untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya yang bermunajat kepadanya, mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampun kepadanya, ya. Itu. Ini salat yang paling afdol setelah salat 5 waktu yang dikerjakan oleh seorang hamba, ya. Rasulullah SAW beliau dalam hadis yang lain beliau bersabda, ya, wa afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil laili. Salat yang paling afdol setelah salat 5 waktu kata Rasulullah SAW adalah salat yang dikerjakan di pertengahan malam, ya. Makanya Rasulullah SAW beliau membacakan hadis ayat Al-Qur'an, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, ya. Di malam hari ketika orang-orang terlelap tidur, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakutan, dengan penuh harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan harta yang kami berikan kepada mereka, yang kami rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka atau dirahasiakan untuk mereka dari para bidadari-bidadari surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia dahulu. Ya. Kenapa, Pak? Balasannya karena mereka menyembunyikan ibadah mereka di malam hari dari pandangan orang-orang, ya, maka Allah pun sembunyikan bagi mereka balasan yang tersembunyi berupa bidadari-bidadari surga, ya, yang belum pernah dilihat oleh kita selama ini, ya. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka balasan yang dirahasiakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya, ya, afsus salam, ya, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di ketika orang-orang sedang terlelap tidur di malam hari, yakni salat tahajud di sepertiga malam terakhir yang afdol, ya. Wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur, terlelap tidur, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat, ya. Ini motivasi dari Rasulullah SAW, ya, bahwa melaksanakan sholat qiyamul lail itu merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hukumnya adalah sunnah, ya. Bahkan dalam salah satu pendapat Imam Ahmad bahwa orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir atau sholat malam, ya, atau sholat malam nih, sholat malam, ya, itu tidak layak diterima persaksiannya. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Ya, beliau sangat keras dalam masalah ini. Ya, seolah-olah sholat malam itu merupakan perkara yang aib bagi seseorang yang terbiasa meninggalkannya. Ya, kalau dia terbiasa meninggalkannya, ini aib bagi seorang mukmin. Bahkan beliau berpendapat tidak layak diterima persaksiannya. Ya, meskipun hukumnya sunnah tadi. Ya, dan sholat malam itu merupakan ciri khas orang-orang soleh
Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil laili." Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin. Sesungguhnya melakukan qiyamul lail itu merupakan ciri khasnya, kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan qiyamul lail itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat, ya. Ketika orang-orang terlelap tidur dalam kondisi tenang, sepi, tersembunyi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan akan menjadi penghapus dosa-dosa, kata Rasulullah SAW. Wa manhatun lil itsmi, dan akan menjauhkan dari atau menghapuskan dari dosa-dosa juga, ya. Itu sabda Rasulullah SAW, ya. Tentunya kita dalam hal ini perlu melawan hawa nafsu kita, ya. Biasanya orang-orang berat melakukan qiyamul lail, kecuali ya biasanya kalau ada pendukungnya. Contohnya misalnya ada niat mau nonton bola malam-malam biasanya kan ya. Biasanya lebih mudah, ya. Tapi kalau nggak ada pendukungnya itu biasanya malas. Seperti itu, ya. Makanya dalam sebuah patah dikatakan man talabal ula sahirul layali. Siapa yang ingin mendapatkan derajat tinggi, derajat utama, sahirul layali, dia rela begadang malam, ya. Maksudnya apa tadi? Kalau dia ingin mendapatkan surga yang baik, beda dari surga yang telah Allah sediakan, rela begadang malam dengan cara qiyamul lail, ya. Jangan dibalik, ya. Biasanya dibalik. Man talabal bola sahirul layali. Siapa yang pengen begadang nonton bola, ya begadang apa namanya? Begadang malam, seperti itu, ya. Ini kalau nonton bola biasanya kuat begadang. Tapi kalau untuk sholat berat. Nah, itulah ya godaan di dalam beramal amal soleh. Lanjut. Rasulullah SAW beliau tidak cukup sampai di situ, ya. Beliau menambahkan wejangannya kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruka, maukah aku kabarkan kepadamu?" Ini sudah kita bahas. Ala ukhbiruka tadi, ya. Afwan. Maukah aku kabarkan kepadamu, ya? Maukah aku kabarkan kepadamu biroksil amri. Roksul amri, perkara inti atau perkara pokok, ya. Roksun artinya kepala, ya. Al amru artinya perkara. Berarti di sini maksudnya adalah perkara pokok, maksudnya, atau perkara inti. Wa amudihi, dan tiangnya. Naik Pak Apri, mohon maaf. Hapus Pak Apri, ya. Wadir wati sanamihi, dan puncak sanamihi, ketinggiannya. Ya, secara bahasa sanam itu artinya punuk onta. Punuk unta, ini secara bahasa. Dirwah artinya puncak, ya. Baik. Rasulullah SAW bertanya dulu kepada Mu'ad bin Jabal, mau nggak aku kabarkan berikutnya, ya, dari perkara pokok agama ini. Kemudian juga yang menjadi tiang penopangnya serta puncak dari agama ini. Kata Mu'ad bin Jabal, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, saya mau." Ya, ini semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebaikan. Ketika diberikan kebaikan, tidak menolak. Ya, tidak seperti kita, kadang-kadang diberikan kebaikan malah menolak, diberikan nasihat malah menolak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amri, perkara pokok agama ini," kata Rasulullah SAW, ternyata adalah Islam. Ya, tadi sudah disebutkan, ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan perkara-perkara pokok itu adalah di situ adalah rukun Islam yang 5, ya, rukun Islam yang 5. Jangan sampai kita meninggalkan rukun Islam yang 5 ini, karena ini merupakan perkara pokok agama ini, ya. Baik. Wa amuduhu as-shalah, dan yang menjadi tiang penopangnya dikhususkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat. Ini, sholat menjadi perkara yang sangat penting dalam agama kita. Ya, kita bahas dahulu bahwa para ulama, ya,
berselisih pendapat terkait orang yang atau terhadap orang yang meninggalkan sholat wajib karena malas, ya, sengaja karena malas. Ada yang mengatakan pendapatnya tidak kafir, ada yang mengatakan kafir, ya. Namun pendapat yang lebih kehati-hatian, orang yang meninggalkan sholat dengan secara malas tapi secara keseluruhan itu bisa terancam keluar dari agama Islam, ya, secara umum hukumnya, bukan secara person, secara individu, ya, karena berdasarkan banyak hadis Nabi SAW dan perkataan para sahabat Nabi SAW bahwa pentingnya sholat, ketika ada orang yang meninggalkan sholat itu bisa terancam keluar dari agama Islam, ya, secara hukum, secara umum. Wadir watu sanamihi, dan puncak tertinggi dari agama Islam adalah al-jihadu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, zaman kita saat ini di negeri kita terutama tidak ada jihad, ya, tidak ada jihad. Walaupun tidak ada jihad, sebagai seorang mukmin kita dituntut untuk berharap mati di medan jihad dalam kondisi syahid. Tadi Bukan, katanya mau chicken. bukan berarti kita meminta dalam kondisi tenang seperti ini supaya terjadi huru-hara di negeri kita ada peperangan. Jangan. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan berharap bertemu dengan musuh. Ya, kalau kita diberikan negeri yang aman sekarang, tentram, damai, jangan berharap terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jangan. Kita bersyukur kalau diberikan negeri yang aman, damai seperti ini. Kita jaga keamanan ini dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan jaga negeri ini dari huru-hara, ya. Tapi kalau seandainya memaksa kita untuk terjun ke medan jihad, baru di situ kita, terutama kaum laki-laki, tidak boleh melarikan diri dari medan jihad. Ketika sudah terjun ke medan jihad, ya. Ini dibutuhkan ilmu dan mental yang kuat di dalam berjihad. Tidak cukup hanya memiliki semangat saja, nggak cukup dalam berjihad, nggak cukup semangat, butuh ilmu. Alih-alih kita ingin mendapatkan surga, mati syahid, malah mati sangit, ya, kalau kita tidak mengetahui ilmunya di dalam berjihad, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku kabarkan kepadamu dengan perkara yang bisa, nah di sini, ya, menjadi pengatur, ya, yang bisa menguasai itu semua, ya, bimalaki dzalika, hal itu, kullihi, semuanya, ya, yang bisa mengatur itu semua. Kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, ya, beliau menjawab, iya wahai Rasulullah. Ternyata kata Mu'adz bin Jabal, fa akhadha bilisanihi, Rasulullah SAW memegang, ya, megang lidahnya. Lisannya artinya lidahnya. Beliau pegang lidah beliau dan beliau berkata, kuffa alaika hada, jaga. Kuffa artinya jaga, ya, jaga olehmu hada. Beliau menunjuk kepada lisannya. Ternyata, ya, yang bisa menguasai itu semua dari perkara-perkara di atas tadi adalah menjaga lisan. Loh, kok bisa lisan bisa mengatur perkara-perkara di atas tadi yang disebutkan? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hatinya tidak akan bisa lurus sampai lisannya bisa lurus. Kenapa? Karena lisan ini punya peranan penting, ya. Lisan punya peranan penting, berpengaruh. Tidak sedikit petaka muncul gara-gara lisan, ya.
sebaliknya lisan juga bisa mendatangkan kebaikan. Ya, tidak sedikit orang mendapatkan hidayah karena sebab lisan seseorang, alias didakwahi. Tidak sedikit suatu kaum bertikai gara-gara lisan, ya, pertumpahan darah gara-gara lisan. Tidak sedikit. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kuffa alaika hada, jaga olehmu lisan ini." Makanya Rasulullah SAW beliau mengancam bagi orang yang dia tidak memperhatikan ucapannya, ya baik itu ucapannya baik atau buruk, ya dia akan tersungkur di dalam neraka sejauh 40 tahun perjalanan. Insya Allah ya, dalamnya neraka sejauh 40 tahun perjalanan. Luar biasa ya. Nah, itu bahaya lisan ya. Kemudian Mu'ad bin Jabal beliau berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Apakah kita akan di sini dijerat ya? Mu'akhaduna artinya dijerat atau dihukum ya, akan dihukum terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap omongan-omongan kita, pembicaraan kita. Kata Rasulullah SAW, sakilat ka ummuka, ya, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Ya, sakilat ka ummuka ini ungkapan celaan, ya, celaan dalam rangka mengingatkan. Sakilat ka ummuka, ibumu kehilanganmu, ya, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Bukan berarti tujuannya untuk mendoakan keburukan kepada eh, orang yang diajak bicara tersebut, tapi di sini peringatan ya supaya berhati-hati terhadap perbuatan atau ucapan tertentu. Ya, sakilat ka ummuka. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim. Bukankah di sini bukan pertanyaan, tapi di sini adalah istifham ingkari, artinya pertanyaan untuk mengingkari. Bukankah seperti itu? Ya. Bukankah yang menyebabkan yakubu artinya tersungkur. Yang menyebabkan manusia tersungkur di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Nah, di sini dalam potongan yang pertama ini Rasulullah SAW menyebutkan, bukankah yang menyebabkan manusia banyak tersungkur di dalam neraka di atas wajah mereka? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa wajah disebutkan di sini? Ini sebagai bentuk balasan bagi orang-orang yang dia tidak memperhatikan ucapannya, atau bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka adalah dengan diseret di atas wajah mereka. Kenapa? Karena wajah ini merupakan anggota tubuh yang mulia, ya. Dan biasanya nanti pada hari kiamat akan dihinakan melalui wajah, ya. Kita tahu bahwasanya wajah ini merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah ini di atas, tidak di bawah, ya. Bagi manusia khususnya, wajah mereka di atas. Makanya ketika seorang hamba diminta untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk penghinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kemuliaan dia nanti pada hari kiamat ketika orang mau menundukkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menaruh di tanah yang biasa dia injak. Ya, seperti itu. Ya. Orang-orang penghuni neraka akan diseret di atas wajah mereka sebagai bentuk kehinaan kepada mereka. Bukan diseretnya itu misalnya apa namanya digiring ke neraka itu bukan dengan cara disuruh jalan, tapi diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au ala manakhirihim, atau tersungkur di atas hidung-hidung mereka di sini. Sebagai bentuk kehinaan bagi penghuni neraka. Ya, sama aja ini, ya, bisa digabungkan. Hidung itu kan termasuk bagian dari anggota wajah, ya. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena apa? Hasil. Hasaid artinya hasil dari lisan-lisan mereka. Ya, hasaid artinya hasil. Ya, buah atau istilahnya hasil panen gitu ya.
atau hasil dari lisan-lisan mereka. Sekali lagi, lisan itu memiliki peran penting dalam hidup seseorang. Ya, tadi dikatakan dia yang akan menjadi eh, barometer lurus atau tidaknya hati seseorang. Ya, lisan. Ya, karena lisan ini merupakan ungkapan dari hati seseorang. Ya, dia lapar bilang diungkapkan dengan lisannya. Ya, dia sakit diungkapkan dengan lisannya. Ya, dia kecewa, kesal diungkapkan dengan lisannya. Ya, meskipun sekarang itu bukan cuma lisan untuk mengungkapkan eh, kecewaan biasanya, tulisan juga sama. Ya, ini hati-hati juga nih. Ya, kalau zaman sekarang bukan cuma lisan, tulisan, tangan juga ini berpengaruh di zaman sekarang. Ya, nggak sedikit orang terjerat masalah gara-gara tulisan yang tidak dijaga. Ya, karena tulisan pun sama sebetulnya. Tulisan pun sama, ini merupakan ungkapan dari hati atau ungkapan dari lisan, tapi diwakili oleh tulisan seperti itu. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini mungkin yang bisa dibahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi bahwasanya eh, perkara-perkara penting yang bisa membuat kita masuk surga adalah perkara-perkara mengamalkan amal-amal yang wajib. Ya, bukan saja yang tadi disebutkan di atas, ya, bahkan ada amal-amal wajib yang di sini juga tidak disebutkan seperti birrul walidain, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin yang bisa disebutkan. Ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, silahkan. Jelas semuanya insya Allah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.